Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Zanita dengan NIM 2024-08-1003. Saya dari kelompok sistem kerja profesi ingin mempresentasikan hasil kerja saya dan tim. Oke, jadi pertama itu eh, jelaskan perbedaan metode waterfall, sistem prototyping, dan agile development dari sisi tahapan, kapan dipakai, dan fleksibilitasnya. Oke, yang pertama itu ada waterfall method. Model waterfall ini adalah model pengembangan perangkat lunak yang linear dan berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Model ini sering digunakan dalam proyek dengan kebutuhan yang jelas dan tidak berubah. Tahapannya itu ada requirement gathering, analysis, design, coding, testing, dan operations. Seperti yang kita ketahui, waterfall ini adalah air terjun. Jadi, selayaknya air terjun yang dimana airnya dari atas turun ke bawah dan air yang sudah di bawah itu tidak bisa naik lagi. Jadi, uh, kalau misalkan tahapnya sudah di coding, berarti dia sudah harus lanjut ke testing dan tidak bisa kembali ke desain. Uh, untuk waterfall method ini cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan kebutuhan yang jelas, stabil, dan tidak berubah. Salah satu contohnya itu seperti pengembangan uh, software untuk industri manufaktur. Untuk fleksibilitasnya ini kurang fleksibel dan terkesan kaku karena sulit kembali lagi ke tahap yang sebelumnya. Lalu kedua itu ada sistem prototyping. Model prototyping melibatkan pembuatan model awal dari sistem untuk menguji dan memvalidasi kebutuhan. Prototipe membantu mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam kebutuhan sebelum pengembangan penuh dimulai. Tahapannya itu ada prototype construction, mulai dari desain, coding, testing, dan maintenance. Eh, untuk fleksibilitasnya itu, sistem prototyping itu sangat fleksibel karena eh, bisa kita itu bisa mendapatkan feedback di setiap tahapnya. Jadi kita bisa melakukan apa namanya, kita bisa melakukan perbaikan sebelum implementasi pengembangan softwarenya. Dan kita itu bisa mendapatkan feedback dari klien maupun dari user dengan cepat sebelum implementasi dilakukan. Dan kita itu bisa mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dari setiap tahapnya. Lalu, sistem prototyping ini sangat cocok untuk pengembangan software di eh, dengan kebutuhan yang tidak jelas atau kurang jelas dan eh, di mana developer ini belum sepenuhnya paham dengan sistemnya. Lalu ada agile development. Model agile adalah pendekatan iteratif dan incremental yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan respon cepat terhadap perubahan. Agile sendiri menggunakan sprint pendek untuk mengembangkan perangkat lunak secara bertahap. Tahapannya itu ada plan, design, develop, test, deploy, dan review. Untuk agile development ini, siklusnya atau cycle-nya itu bisa berulang secara terus-menerus. Jadi sangat cocok untuk project dengan adaptasi jangka panjang. Contohnya itu seperti pengembangan aplikasi mobile banking. Untuk fleksibilitasnya itu sangat-sangat tinggi dan sangat cocok untuk lingkungan yang dinamis dan untuk pengembangan software modern. Lalu, sesuai dengan studi kasus yang dipilih, metode apa yang digunakan, dan jelaskan pertimbangannya kenapa dipilih. Untuk sistem kerja profesi ini, kami memilih metode sistem prototyping karena kami sebagai pengembang software itu belum terlalu paham dengan konsep dan dengan prosedur uh, kerja profesi ini. Jadi kami memutuskan untuk membuat sistem prototype agar semua alurnya menjadi lebih jelas dan agar kami juga bisa segera mendapatkan feedback dari klien kami yaitu Bapak Marcel agar dapat uh, dilakukan identifikasi apakah ada yang kurang, apakah ada yang tidak perlu, dan bisa cepat dilakukan pengembangan. Lalu sesuai dengan studi kasus yang dipilih, jelaskan hasil user story apa yang didapatkan, kemudian jelaskan fitur dan fungsi produknya.
Untuk user story ini kami ada tiga user story karena ada tiga user utama, yaitu ada mahasiswa, ada koordinator KPR, dan ada dosen. Jadi, untuk mahasiswa sendiri, user story-nya itu ada mahasiswa ingin mengisi logbook harian secara digital agar kegiatan tercatat real time dan dapat dipantau langsung oleh dosen pembimbing. Mahasiswa ingin mengajukan permohonan sidang melalui sistem online agar proses administrasi lebih cepat dan bisa langsung mengunggah semua berkas persyaratan. Mahasiswa ingin melihat status persetujuan logbook dan laporan agar tahu kapan harus menindaklanjuti dan merevisi. Mahasiswa juga ingin mengakses template dan panduan KP langsung dari aplikasi agar tidak perlu mencari informasi secara terpisah. Dari dosen pembimbing ingin menerima notifikasi setiap kali mahasiswa mengisi logbook atau mengajukan persetujuan agar bisa memberikan feedback atau verifikasi dengan cepat. Lalu, dosen pembimbing ingin mengakses riwayat kegiatan KP dalam satu tampilan agar dapat memantau progres mereka secara komprehensif dan berkala. Lalu, dosen pembimbing ingin mengisi formulir penilaian baik sebagai dosen pembimbing maupun sebagai dosen penguji eh, untuk eh, agar proses penilaian menjadi paperless dan rekapan nilai otomatis terkirim ke koordinator. Dari point of view koordinator, koordinator KP ingin melihat dashboard ringkasan atau rekap status seluruh mahasiswa agar dapat identifikasi mahasiswa yang bermasalah atau mahasiswa yang siap sidang. Koordinator KP ingin mengatur jadwal penentuan dosen penguji sidang melalui sistem agar proses penjadwalan menjadi efisien dan terpusat. Koordinator KP juga ingin mengunduh rekapitulasi data nilai dan kelulusan KP agar pelaporan dan pengarsipan data menjadi lebih mudah dan akurat. Dari user story tersebut, kita mendapatkan fitur utama yaitu autentikasi pengguna, pengajuan KP, penunjukan dosen pembimbing, logbook harian, bimbingan KP, pengajuan sidang KP, input penilaian, pengumuman kelulusan sidang, akses kumpulan template atau panduan, dan root data pengguna. Fitur-fitur ini akan saya jelaskan di activity diagram di slide-slide berikutnya. Sebelum itu, izinkan saya menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu uh, jelaskan hasil use case diagram dan activity diagramnya, dan jelaskan prosesnya. Oke, jadi dari use case diagram itu terbentuk use case seperti ini. Aktornya itu ada mahasiswa, admin, sistemnya itu sendiri, ada kaprodi, koordinator KP, dan dosen. Jadi dosen ini kan bisa berperan sebagai pembimbing ataupun penguji, dan koordinator KP itu bisa jadi kaprodi ataupun dosen yang ditunjuk oleh kaprodi. Dan uh, semua user di sini bisa melakukan login dan mereka tuh bisa melakukan uh, fitur-fitur yang mereka butuhkan dari sistem ini, mulai dari kelola data pengguna, pengajuan KP, logbook, pengajuan sidang, terus ada bimbingan, terus ada kalau dari dosen itu bisa melakukan bimbingan, verifikasi logbook, konfirmasi penugasan, penilaian sidang, atau penilaian bimbingan. Lalu dari koordinator KP bisa memantau progres KP, menunjuk atau menugaskan dosen, dan lain-lain. Dari sistem sendiri bisa mengakumulasi nilai akhir dan bisa mengumumkan status kelulusan yang dimana bisa diakses atau dilihat status kelulusannya oleh mahasiswa. Oke, kita mulai ke activity diagram. Yang pertama itu adalah login. Uh, jadi pengguna itu mengisi username dalam bentuk NIP atau NIM mereka dan menekan tombol login. Lalu sistem akan melakukan verifikasi password dan menampilkan pesan username atau password salah jika uh, verifikasi passwordnya itu gagal. Lalu kalau misalkan verifikasi passwordnya itu benar,
akan menampilkan halaman homepage atau dashboard sesuai dengan role-nya masing-masing. Apakah user ini mahasiswa yang menginput NIM atau dosen atau koordinator KP yang menginput NIP mereka. Lalu di activity diagram pengajuan KP, mahasiswa mengisi form secara online dan menekan tombol submit. Lalu akan langsung dikirim data tersebut ke koordinator KP dan bisa disetujui ataupun tidak disetujui. Bila tidak disetujui, koordinator KP harus menginput alasan penolakan dan notifikasi penolakan tersebut akan dikirim ke mahasiswa. Lalu bila disetujui, koordinator KP akan melakukan penugasan ke dosen pembimbing dan akan dikonfirmasi oleh dosen pembimbing tersebut. Dan lalu sistem akan mengirim notifikasi persetujuan ke mahasiswa, mengubah status pengajuan menjadi disetujui dan menerbitkan surat pengantar yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk diteruskan ke instansi. Lalu activity diagram untuk akses ketentuan template atau panduan. Jadi mahasiswa ini bisa memilih dokumen atau file template mulai dari buku pedoman, template laporan, SOP, dan formulir-formulir di satu halaman sistem. Dan mahasiswa ini bisa membaca maupun mengunduh file tersebut. Di logbook harian, mahasiswa bisa menginput kegiatan harian mereka. Dan setelah menginput, mereka diwajibkan untuk mengupload bukti pengesahan oleh pembimbing kerja yang menggantikan proses uh, paraf, paraf secara basah kalau misalkan di sistem yang sekarang, tapi dengan sistem digital ini bisa berupa dokumentasi atau foto. Lalu akan diverifikasi, uh, akan langsung dikirim datanya ke dosen dan akan diverifikasi oleh dosen. Bila tidak disetujui harus input alasan penolakan dan bila disetujui akan mengubah status menjadi disetujui dan mengirimkan notifikasi persetujuan ke mahasiswa. Di bimbingan KP, mahasiswa mengirim pesan atau mengunggah file laporan dan diterima oleh dosen secara real time. Lalu dosen bisa membalas ataupun tidak membalas dan jika membalas, proses balas pembalas ini akan terus berulang sampai proses sesi bimbingan selesai. Dan setelah dirasa sesi bimbingan sudah selesai, dosen bisa uh, uh, mengklik tombol validasi bimbingan agar tercatat oleh sistem sesi bimbingannya, karena minimal bimbingan itu adalah 4 kali. Lalu pengajuan sidang, sebenarnya ini sama saja seperti pengajuan KP, hanya sebelum mengajukan formulir sidang, eh, mahasiswa diwajibkan untuk mengupload laporan kerja profesi akhir yang sudah final, yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing. Lalu akan dikirim ke pengguna koordinator KP, dan kalau misalkan disetujui akan input penugasan dosen penguji, dan dosen penguji bisa konfirmasi penugasan, lalu akan uh, mengubah status pengajuan sidang profesi menjadi disetujui dan mengirim persetujuan ke mahasiswa dan juga akan uh, membuat jadwal sidang oleh sistem. Di penilaian, sebagai dosen penguji maupun dosen pembimbing bisa memberi penilaian secara online dan mengisi form penilaian dalam semua kompetensi. Kalau sudah, sistem akan melakukan verifikasi kelengkapan penilaian KP. Lalu kalau misalnya belum lengkap, dosen diwajibkan untuk menginput nilai lagi dan kalau sudah lengkap, nilai itu akan disimpan di database dan akan dikirim notifikasinya ke penerima ke pengguna koordinator KP. Untuk activity diagram pengumuman kelulusan sidang, sistem akan melakukan kalkulasi seluruh nilai, mulai dari nilai pembimbing kerja di instansi, nilai dosen pembimbing, dan dosen penguji. Lalu nilai tersebut akan menentukan status kelulusan sidang KP, dan sistem akan membuat dokumen berita acara sidang. Dan pengumuman ini akan diteruskan ke mahasiswa, yang dimana mahasiswa bisa melihat di dashboard mereka. Terakhir itu ada crowd data pengguna oleh admin. Jadi admin ini bisa melakukan uh, create, read, update, dan delete
di mana dia bisa menghapus, menambah atau mengedit data pengguna yang sudah ada. Dan kalau sudah disimpan, uh, sistem akan menyimpan data tersebut ke database. Oke, mungkin begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.